Saya di sini. Iya, kamu di kamar Bagas. Saya. Saya. Kami adalah pembuat para pendosa di bumi ini. Kamu pernah menyetubui saya ya? Ya, semua wanita. Ayo dong, untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang belum subscribe, segera subscribe channel ini untuk mendukung agar kami selalu semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Selain subscribe, jangan lupa juga untuk like, komen yang positif, dan juga share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik dan juga mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. matanya lihat Panglima, Bu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah. Keluar dari badannya semua. Keluar ya. Saya bakar nanti ya. Hajar ya Panglima. Saya bakar deh. Wa qul jal haq Jangan ikut-ikut. wa iza zanana lam Kamu mah jangan. wa iza zanana lam Sakit. Aduh. Allah. Kamu yang suka buat bertengkar bapak sama ibu ya? Biar bercerai-berai ya? Kamu yang buat ya? Kenapa sih mau buat cerai-berai orang baik-baik udah 32 tahun berumah tangga? Mau buat cerai-berai? Hah? Senang. Setan kamu ya? Mau mecah belah orang ya? Senang. Hah? Senang. Bahagia kamu? Siapa yang suruh kamu? Kok dendam begitu? Emang salah mereka apa? Apa salah mereka? Tahu. Hah? Nggak tahu. Jadi ngapain kamu gituin? Tahu. Hah? Senang aja. Senang apa? Allah. Ambil aja Panglima. Biar rongkong ya. Biar nggak bertaring lagi kamu ya. Biar kamu nggak bertaring lagi. Lidahnya saya potong mau. Saya siapin pisau ya, saya potong lidahnya ya. Allah. Indah banget. Saya sediain gunting ya. Saya potong lidahnya. Saya potong lidahnya.
Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Mohon maaf kalau saya harus berteriak-teriak karena saat ini kami sedang berada di rumah salah seorang pasien yang mengundang kami untuk pembersihan rumahnya. Awalnya terang sekali, nggak tahu kenapa. Ketika kita sampai di rumah pasien ini, tiba-tiba hujan besar. Dan ini menurut tuan rumah ini jarang terjadi. Selama ini nggak pernah hujan, selalu terang. Tiba-tiba kami datang hujan besar. Ya walau alam apakah ini kebetulan atau apa. Tapi yang jelas kami akan tetap melaksanakan tugas kami untuk membantu pasien dalam membersihkan rumah dari gangguan teror mistis. Nah, pasien ini bernama Bapak Warso dan Ibu Dian. Beliau merasakan banyak teror mistis yang dirasakan di rumahnya. Ini daerahnya namanya daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, sebelum kita bertemu dengan tuan rumah untuk mendapatkan keterangan lebih jauh tentang teror mistis yang dirasakannya, Panglima bisa tolong pantau energi yang ada di sini. Dan apakah benar banyak sosok-sosok gaib yang dipantau Panglima dari klinik ada di rumah ini? Nah, yang pertama di sini saya merasakan energi dan hawa bawaannya tuh males. Bener banget. Bawaannya males, kayak badan tuh jadi nggak enak, terasa sekali hawa kayak hawa kuburan. Itu bener banget Panglima. Tadi waktu datang kan kita sambil nunggu hujan kita duduk. Aku sama Ismi sempat ngomong, kok ngantuk ya? Iya sama, rasanya tuh kayak males gitu. Iya, kayak males, hawanya kayak kuburan dan ada makhluk tinggi besar hitam di sini. Saya lihat berbulu. Dari di perjalanan tadi saya sudah melihat itu banyak makhluk seperti itu di daerah sini. Dan saya melihat ada pocong di sekitar sini. Nah, ini mungkin di dalam saya merasakan ada siluman ular dan siluman nenek-nenek di dalam. Banyak sekali ya sosok-sosok yang negatif itu Panglima. Nah itu kalau sepintas Panglima lihat, apakah itu memang bawaan dari tanah ini atau ada kiriman dari orang jahat ya? Kalau saya lihat ini paket kiriman. Ya, Ibu dan Bapak, kami sudah sampai di rumah Ibu. Sebelum kita pembersihan rumah, mau cerita-cerita dulu pengalaman mistisnya ya, boleh ya? Boleh. Gimana? Sini? Oh ya. Nah, Ibu Dian bisa ceritakan teror mistis seperti apa yang dirasakan sehingga Ibu merasa harus mengundang kami datang kemari. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Ratna. Iya, Ibu, Bapak ya. Sudah lama sih kejadian seperti ini, cuma saya nggak terlalu diiniin ya. Nggak terlalu dipikirin. Cuma lama kelamaan kok badan saya ini udah mulai sakit semua ini badan sini ini semua gitu. Sampai gimana yang berat. sakit? Ini sini berat. Ini kepala belakang. Terus kalau menjelang asar tuh sampai malam tuh sakit banget gitu. Selalu minta pijit sama saya gitu. Selalu sakit kayak gitu. Udah gitu kayak Sela tuh pernah cerita bahwa pernah ngelihat saya gitu, tapi saya tuh sebenarnya ada di kamar, nggak pernah ini seperti Sela anaknya Ibu. Sela anak saya pernah bilang seperti bahwa saya pernah ngelihat ke atas katanya kayak genderuwo gitu. Oh, jadi Sela melihat Ibu naik ke atas padahal Ibu lagi di kamar di bawah. Di kamar, tidur di kamar. Saya nggak pernah keluar malam. Kalau memang udah di kamar aja. Terus saya pernah tidur di sini nih. Saya lagi tiduran di sini di sofa ini, masih pegang tasbih, tiba-tiba ada makhluk hitam gitu, hitam gede gitu. Ini saya nih. Perut Ibu yang diganggu. Terus saya antara tidur dan tidak saya sabut aja pakai itu. Saya masih pegang tasbih kan. Gitu, terus dia lari ke situ tuh, langsung masuk tembus ke tembok ini. Itu aja sih yang saya rasain banget gitu. Ini sekarang ini udah apa ya, berat ini Ibu apa yang dirasakan kok? Saya merasa Ibu kayak merasa ada kesedihan gitu. Beban mungkin karena situasi rumah ini kayaknya saya atau istri sama anak-anak kayaknya nggak nyaman. Selalu ada permasalahan tuh ada aja gitu, entah dari istrinya atau dari suaminya atau dari anak-anak atau dari kakaknya. Kadang suka nggak sejalan gitu loh. Ini apa ya, anak-anak tuh kayaknya sama saya tuh melawan benci banget benci gitu karena sama saya benar gitu, baik gitu baik sama anaknya. Papa suami saya juga gitu, kadang-kadang masalah kecil jadi gede gitu, jadi besar padahal sepele gitu, nggak ada ini, sampai kita tuh sudah ingin berpisah gitu sampai berapa kali. Cepat kepikiran itu Bu, ya Allah. Bapak juga pernah mengucapkan itu gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Coba kalau menurut Panglima, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Pak Warso dan Ibu Dian ini? Kenapa? Ya memang yang saya rasakan ini hawanya di sini nggak enak sekali ya.
dibilang panas, pasti panas sekali terasa gitu di batin saya, dan ada aroma seperti hawa kuburan yang saya rasakan, dan ada hawa pemecah belah juga di sini. Artinya pemecah belah itu membuat suasana orang yang berdiam di sini itu saling berbenturan, saling tidak sejalan, dan akhir-akhirnya pasti akan bercerai-berai. Nah, jadi hawa makhluk yang dikirim kemari itu adalah hawa makhluk yang ingin mencerai-berai satu sama lainnya. Dan apapun yang dikerjakan di sini tidak akan pernah bisa jadi. Jadi gagal lagi, gagal lagi. Iya Panglima, saya usaha apapun di sini, rias pengantin, warnet, apa sampai sekarang akhirnya sampai seperti ini. Ya. Ibu pernah usaha rias pengantin, terus tutup. Terus apalagi warnet juga. Terus kita kayak kuliner. Terus udah gitu terakhir ini sembako di depan itu. Di depan teras. Di depan teras. Itu juga. Benar-benar. Terus sekarang sembakonya tutup juga? Tutup. Saya merasa lebih baik Pindah. udahan aja deh daripada nanti kenapa-napa ke anak-anak gitu ke. Soalnya udah mulai terasa sekali ya, Bu. Terasa. Energinya ya, energi yang tidak baik itu bukan hanya sekedar halusinasi dan bukan hanya sekedar kayak hayalan, tapi ini udah nyata terlihat gitu ya. Nah kalau yang sembako itu, kan Ibu pasti sebelum tutup sembako kan ada merasakan sesuatu yang ganjil. Apa sesuatu yang ganjil itu yang dirasakan? Itu aja, kayaknya tuh tetangga Sepi, juga, tetangga juga melihat kita tuh, jadi kayak gimana ya, kayak nggak dilihat Nggak mau, gitu, males. paling beli cuman ya segitu, gimana ya, nggak ada pemasukan sama sekali. Kayak males, Tapi saya berusaha, udahlah biarin aja gitu, berusaha untuk apa ya, tidak suzon gitu untuk rezeki, karena saya pikir rezeki itu nggak akan tertukar. Nah, Sama kalau tetangga pun begitu jadinya, apa ya, tangga tuh nggak boleh itu salah sedikit jadi kayak langsung gimana gitu. Jadi saya konflik juga, gitu tetangga kita. Jadi bawaannya tuh orang panas kalau ngeliat Ibu. Panas, kayak benci, kayaknya nggak suka aja gitu. Saya bingung gitu, padahal saya nggak pernah pernah berbuat jahat jahat sama mereka. Sekalipun saya beli barang aja gitu, usahakan jangan sampai dilihat orang gitu. Iya benar, itu terjadi sama saya kayak gitu. Tapi kenapa orang-orang nggak ngerti, saya juga. Jadi Ibu merasa sudah menjaga hubungan baik dengan tetangga, tapi kok dimusuhin sama tetangga sampai bingung, nggak tahu salahnya apa. Gitu, disikapin sama orang. Iya. Kalau Bagas, apa kejadian mistis yang Bagas rasakan di rumah? Kalau mistis sih nggak tahu sering yang ada, tapi yang dirasain itu cuma itu aja. Yang tadi dibilang apa? Yang menurut kamu nggak masuk akal tuh apa? Keluarga tuh kayaknya nggak pernah bisa akur. Kayak saya sama kakak saya pun nggak kayak kakak yang kayak lain tuh. Ada kakak yang lain kan, ini sharing sama kita. Cuman satu orang nih yang kakak kedua sama kita tuh susah banget. Padahal dia kamu tuh di merasa kamar nggak terus. punya salah. Enggak, cuman emang nggak bisa akur aja. Nggak klub gitu. Tapi kalau sama kakak yang lain sih masih bisa klub lah. Sama cewek nih masih bisa. Komunikasi masih bisa. Iya masih bisa. Cuma sama kakak yang pertama belum. Ya. Kakak pertama juga masih kayak saya juga, kurang komunikasi, susah gitu. Kalau Bapak dan Ibu yang kamu lihat apa yang menurut kamu? Kalau dari orang tua, Kamu merasa cuman sering kesel nggak ke orang tua? nggak tahu kenapa suka kesal aja gitu kalau misalnya tante saya misalnya lagi apa gitu, lagi nggak ada kerjaan gitu misalnya, tiba-tiba ada ucapan yang saya nggak suka, saya nggak suka, saya Kayak benci ke orang tua? benci banget gitu. Cuman saya Nggak boleh lo Bagas gitu. iya, cuman saya Istighfar. saya berusaha nggak ngeluarin kayak gitu, maksudnya simpen sendiri gitu. Cuman ya mungkin dari ekspresi atau ini saya masih ngeluarin, nunjukin. Nah kalau Panglima lihat, apakah gangguan itu diarahkan ke salah satu dari anggota keluarga ini atau memang untuk satu paket, Panglima? Ya, ini sebenarnya kan paket memang ke bapak ke ibu, tapi yang namanya kiriman sudah dikirim kemari, pasti hawanya menyebar ke semua. Karena memang makhluk itu berdiam di sini, memang makhluk itu ya setan sih, gimana ya kita bilang setan ya. Setan itu kan memang udah dari zaman dulu sudah bersumpah menghancurkan manusia, akan membuat pecah belah manusia. Manusia itu saling membenci, tidak percaya, dan dia akan puas dan bangga apabila melihat manusia itu tercerai-berai, manusia itu saling membunuh, manusia itu saling menindas, manusia itu saling fitnah-memfitnah. Itu memang harapan dia untuk kita manusia. Kalau gitu bagaimana kalau Ibu tunjukkan tempat-tempat yang Ibu merasa ada gangguan, Ibu? Biar Panglima sekalian telusuri, kalaupun ada sosok, ada di mana sosoknya itu.
Yuk, saya Oke, pengen kita tahu lihat untuk aja. ibu pertama kali buka sembako di sebelah mana, Bu? Di depan. di depan di tengah sini saya. Di sini saya Oh, ini. ya di sini. Saya apa ininya? Sini ya, rumahnya Iya. sini. Iya, di sini. Terus sejak apa ibu merasa kok sepi terus gitu ya? Sekarang ditaruh di mana sembakonya? Ada di dalam. Ya. Nah, apa yang dilihat Panglima sehingga orang ngelihat warung itu kayak nggak kayak Ya di sini kan ada makhluk tinggi besar hitam, ada pocong. nutupin warung itu gitu? Di sini jadi orang males kemana. Males. Karena bapak sebelah pernah ngeliat ada makhluk hitam gitu terus matanya merah berdiri di situ tuh. Oke, terus di mana lagi, Bu? Yang merasa ada gangguan? Ini kamar Bagas. Kalau di kamar Bagas ada makhluknya nggak, Panglima? Saya ngelihat di sini ada perempuan berbadan ular, kepalanya tapi seperti putri-putri begitu. Berarti siluman Jadi ular. kepalanya manusia kayak putri, badannya ular. Ya. Dia berkaki kecil di depan badannya. Dulu pernah kejadian saya sama anak saya yang perempuan itu ribut di sini Ribut di sini. sampai gini-gini sama Tuh. saya. Anak saya Masa? begini-gini. Ya Allah, Tuh. subhanallah. Sama anak saya digini-giniin. Tuh. Leher saya digini. Kayak nggak Merinding masuk saya. akal ya? Iya, Anak ke orang tua seperti siapa? Ini- Kamu ini- siapa? Gitu. ini. Dia pernah mukul Iya. saya. Pipi saya sampai berdiri semua nih ya di sini ya. Iya. Ini berasa banget nih ularnya nih. Dia udah ngelihat ya, dia bermahkota, berbadan hijau. Si Bagas nanya udah lama nggak ada di situ? Sudah lama sekali di sini. Kamu nggak ngerasa di sini ada sesuatu? Kamu nggak ngerasa kamu agak sesek kalau di kamar ini? Kayak Sekali waktu mungkin pernah kali coba. Saya waktu kalau malam aja kan kalau tidur suka keganggu bangun jam 1 tuh bangun terus. Terus setiap jam nggak 1 bisa tidur bangun. lagi? Bangun. Setiap malam jam 1 kamu bangun. Oh, berarti Karena memang ada makhluk itu di sini. Besar sekali ularnya. Terus Lebih besar dari kamu, badannya lebih besar dari kamu. Dia berdiri begini nih. Jadi ini di tempat tidur ini, dia badannya kayak rambutnya panjang segini, nggak pakai mahkota. Itu mau bawa dari rumah sini atau mau Ini kiriman. kiriman? waktu saudara saya juga pernah nginep di sini kan dia juga ngerasa kayak dipegang apa kayak ada yang megang iya, badannya. kayak ada yang terus Ih. gitu badannya Ada yang dia meraba sampai kayak ciraka Memang rata-rata kan siluman ular itu menyenangi ini ya. laki-laki. Laki-laki. Yang cewek ya. Ini kamar saya. Ini kamar ibu nih. Coba aku kemari Bu. Di sini. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nah, ini siluman nenek-nenek tua di sini. Tua sekali udah bongkok dia. Nah, di atas ini ada kayak makhluk seperti tuyul di atas lemari. Itu satu pakai dengan yang tadi atau beda? Sama. Kalau lagi saya jikir di sini, di pintu kayaknya ada muka. Suka ada yang bunyi-bunyi. Kayak gitu. main pintu gitu loh. Ya, itu anak-anak itu, Pak, yang kecil tuh yang kayak tuyul itu. Iya, krak-krak Iya. apa gitu. Tapi Bapak dengar suara aja atau lihat gerakan? Nggak ada gerakan, cuma suara aja. Krek bukan pintu kayak nggak ada yang buka tapi ada suara gitu. Di sini banyak ular kecil saya lihat. Anak itu. ular. Katanya Bapak pernah lihat ular di mana? Di sini banyak anak ular Tadi saya kecil. lihat ular di bak kecil itu. Saya siram garam langsung kayak saya air panas langsung saya buang. Udah. Di sini banyak anak ular. Ya, kalau ular itu emang simbol ya. Oh, udah lama. Nah, ibu tidur di mana? Di gelar kasur. Karena apa? Karena merasa nggak nyaman. Saya nggak, kalau misalnya tidur sini nggak nyaman buat saya juga buat istri saya di sini. Iya. Ya gimana mau nyaman? Ini yang saya perhatikan di atas tempat tidur Bapak ini banyak anak ular. Banyak anak ular di sini nih. Bukan puluhan lagi, udah ratusan. Ini santet bener-bener nggak main-main. Katanya ayahnya ibu waktu berkunjung kemari lihat ibu di katanya dapur. pernah lihat saya di sini. Padahal ibunya di kamar. Lagi nyuci. Mana ada jam 2 jam 1 saya ada di sini. Nggak mungkin. Ayahnya ibu lagi berkunjung kemari melihat ibu di sini lagi nyuci jam 2 pagi. Padahal ibu di kamar. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kepala puntung juga saya lihat selain di atas lemari itu. Waduh. Astagfirullah. Itu ada kepala puntung tapi matanya buta sebelah. Yang saya dimimpikan itu yang kakinya masuk kemari sini. Itu kaki sebesar apa segede banget tuh tinggal kaki satu doang kayaknya. Kaki udah masuk ke dalam. Tapi satu sebelahnya tinggal. Yang ketinggalan itu yang terlihat oleh Bapak? Iya. Itu yang tinggi gede hitam itu Pak. Di sini masuk ke sini. Ini kan ada kerasa nih di sini nih saya mencium aroma bunga melati. Berasa banget nih aroma bunga melati nih. Tuh. Suka nyium itu pandan. Aroma bunga melati, pandan. Habis itu kayak saya ngerasakan kayak ada benda pusaka di daerah sini.
Sini kayak ada benda pusaka yang saya rasakan, tapi bentuknya kayak tombak begitu ya. Tapi dia segini, kayak tombak warna kuning. Oke, kita lihat lagi sana. Yuk, kemana lagi ini, Bu? Lantai 2 tempat kamar anak ibu ya? Iya. Kita lagi. Oh, yang Sama sih makhluknya. Di sini kayak ada sosok perempuan juga saya lihat. Modelnya kayak kuntilanak begitu. Jadi ruangan ini anak saya itu nggak pernah keluar atau misalnya berhubungan sama kakak atau adik sama orang tua ngobrol, nggak pernah gitu, masih nggak pernah nyambung gitu loh. Kalau saya itu baik gitu, selalu mental lagi gitu. Kayaknya aku sebagai bapak atau sebagai ibu tuh nggak pernah diterima gitu. Ini gudang. gitu ya? Iya. Kamar juga tadinya cuma tuh jadi apa buat taruh barang-barang gitu. Tuh. Gerak sendiri jaketnya. Iya benar. Bang Diman, ada apa tuh? Jaketnya bergerak sendiri. Siapa di sini Sama ya? sih makhluknya, sosok perempuan juga sih. Ayo kita lihat lagi di bawah. Yuk kita ke bawah lagi. Langsung administrasi aja ya? Ya. Ya Ibu, Bapak, kita sekarang akan melakukan proses mediumisasi untuk menarik sosok jahat yang di rumah Ibu dan akan dimasukkan ke tubuh Ismi, dan Ibu dan Bapak bisa langsung tanya-tanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa kamu di rumah saya? Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah saya? Dari mana datangnya? Bojong Sari. Bojong Sari. Di sini Bojong Gede. Asalnya dia dari Bojong Sari. Oh, kenapa? Kok ada di sini? Disuruh. Disuruh siapa? Alasannya apa kamu disuruh? Biar apa? Biar apa? Mau kemana? Mau apa? Mau kemana? Mau kemana? Aku mau di sini. Mau di sini. Tempat kamu di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya suka di sini karena di sini ada Bagas, Oh, kamu suka sama Bagas? Kamu suka sama Bagas? teman-temannya. Kamu siluman ular yang dilihat Panglima tadi ya? Perempuan. Yang lihat kamu tuh, guys. Sini Bagas, dekat. Sini deh. Masuk, nggak usah takut. Kenapa kamu ikut kamu saya? Karena kamu kesepian. Karena kamu kesepian katanya. Tugas kamu apa di sini? Suruh Eyang Eyang siapa? yang nyuruh Empok. Kata Empok, Empok jualan. Jualan biar rame. Jadi siapapun yang jualannya sama, yang menghalangi harus ditutup. Jadi selain siluman ular, apalagi sosok yang dikirim Empok itu kemarin? Empok itu yang nyuruh Eyang. Eyang itu guru spiritualnya yang dari Bojong Sari. Sosoknya apa yang dikirim? Saya cantik. Saya itu perempuan. Iya, kamu perempuan cantik. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sama-sama kamu jangan menjatuhkan diri. Kasihan Ismi-nya loh. Sengaja kamu. Sengaja ya? Mau dekat Kamu saya. genit deh. Tuh kan. Sengaja mau dekat saya. Astagfirullahaladzim. Kamu kasar ke saya kok kasar gitu? Saya di sini. Iya, kamu di kamar Bagas. Saya
Iya, Kenapa? biar main sama saya. Yang suka bangunin Bagas tengah malam nggak bisa tidur lagi itu kamu. Karena jam 1 itu adalah waktunya kita harus bermain. Kamu nggak bisa tidur tuh diajak main, Gas. Duduk aja, Gas. Kenapa siang-siang malah tidur? Bagas suka tidur ya, Gas, yang Susah sholat. Kalau malam itu siangnya aku. Jam 1 malam itu siangnya aku. Jadi Bagas harus bangun. Kenapa harus saya? Karena memang kamu temanku di sini. Kamu anak laki-laki di sini. Saya nggak bisa teman sama orangnya. sama makhluk kayak gaib. kamu. Tapi saya suka di sini. Ajak teman-temanku. Kalau saya nggak suka gimana? Tidak apa yang penting. Saya selalu bersamamu di sini. Jangan, kamu pergi, jangan deketin Bagas. Jangan ganggu anak saya di sini, dia masih muda, pengen cari usaha. Jangan Saya bikin butuh malas. yang muda seperti Iya, tapi kan Bagas. punya masa depan gitu. Pengen yang muda seperti siapa? Bagas. Seperti Bagas. Jangan-jangan kamu yang itu ya, yang suka kalau saya kerja ngalang-ngalangin orang-orang gitu yang deket sama saya. Iya, tidak ada yang boleh Iya, dekat. bener. Semua yang ada di sini harus sendiri. Pantesan Semua anak yang bapak ada di masing-masing. sini harus hidup sendiri-sendiri. Kayak nggak akur iya gitu bener. jadinya Kamu sekeluarganya. yang Iya, bikin masih- semua berantem ya. Saya juga sama bapak. Sayalah. Apa-apa? Tenang. Maksud kamu apa? Maksud aku. Kau ingat, aku benci padamu. Alasannya? Kau ingat karena aku memang benci. Iya, benci ada alasannya apa? Aku akan tumbuhkan kebencian dalam diri keluargamu agar engkau rapuh dan jatuh sebagai pemimpin di sini. Alasannya apa di rumah ini gitu? Saya sama istri sama anak-anak ngakur gitu. Alasannya supaya kalian tinggalkan tempat ini. Kenapa mesti Memangnya tinggal? bapak salah apa? Biar kalian mau menjual rumah ini. Oh, sengaja dibikin Dia nggak menjual. betah, biar rumahnya Jadi dijual. nanti dijualnya juga biar murah. Biar murah, karena pas bapak butuh duit kamu jual menerima murah. Sudah mengincar dari 3 tahun yang lalu. Memangnya nggak bisa diomongin baik-baik? Kenapa mesti ngirim santet? Ini bukan Kenapa aku salah juga abis itu karena kamu ya? karena biar kalian tidak punya apa-apa. Kau tahu, setiap ada pocong di rumah tanda kematian untuk kalian. Setiap ada pocong tanda kematian. Tadi Pak Mama bilang ada pocong kan? Mau kemana kamu? Kamu seneng ya? Jangan keluar. Jangan keluar sini aja. Kamu seneng ya kalau saya berantakan? Mau masuk ke sumur tua. Nggak ada. Jangan masuk sumur Nggak tua. ada. Nggak ada sumur tua di belakang. Ya ada sumur tua. Di mana sumur tua? Ada sumur tua di sini, Pak. Di mananya? Coba suruh tunjukin kalau dia nggak bohong. Kalian beli rumah ini sudah ada. Sumur tua. Udah ditimbun. Coba tunjukin. Udah ditimbun. Saya waktu di kawan sih bukan sumur sih. Bawa bapak aja yang orang lama di sini nggak bilang kamu mengatakan bohong tidak kali ada. ini. Di bangun ini nggak ada orang sumur, tapi nggak tahu kalau mengenai sejarah dulu. Ada Coba tunjukin. Emang sumur itu tempat kamu? tempatnya dia. Dia siapa? Siapa? Ada sosok apa lagi teman kamu ya? Makhluk hitam itu ya? Yang dilihat ibu, yang disabet ibu pakai tasbih itu ya? Itu teman kamu. Di sini itu Nenek-nenek. sepotong tubuh yang terkubur di rumah ini. Tidak akan kalian merasa nyaman di rumah ini. Bahkan lampu yang terang sekalipun Akan redup. tidak akan bisa Iya, mati menerangi terus. rumah. Di sana, di belakang.
Pantesan nggak pernah Terus nggak pernah terang, nggak mau nyala lampunya. Jagain gasnya di belakang ya. Jagain, nggak usah pegang, biar jagain aja. Kenapa? Mereka kan nggak mengganggu di sini. Udah lama mereka, udah belasan tahun ya Bapak di sini. Sudah belasan tahun. 30-an. Sudah belasan tahun di sini. Kenapa kalian jahat bangsa kalian sama kami bangsa manusia? Tidak kalian merasa nyaman di sini. Salah mereka apa? Apa salah mereka? Hah? Tidak salah apa. Jadi Kenapa? Jadi apa? Jadi memang saya yang Pengganggu. Memang kalian penghancur. Kalian memang pengganggu. Iya. 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 Iblis kalian ya, bangsa pengganggu. Hah? Tidak apa-apa. Siapa lagi yang jahat Sampai sama kapan Bapak? mereka ingin apa mereka dari saya? Sebenarnya mereka hanya ingin menutup usahamu dan Saya ingin bangkrut. kalian berniat untuk menjual saya. Emang ibu berniat? Kau tahu kalian mati itu Tangannya terbungkus basah, kain, banjir. ya kan? Gimana? Kalau mati itu kalian terbungkus Jadi kain. ada Hmm. saya di sini. Pocong. Iya, tadi aku lihat tadi di depan. Iya. Aku matikan semua. Kau dulu yang kumatikan. Kita nggak pernah Ya. jahat. Kenapa ingin matikan? Kamu berakhir hari Licik ini. ya caranya Kamu kayak harus gitu. berakhir hari ini. Mbak datang ke sini, kamu akan berakhir. Nenek-nenek ini bu. Kenapa? Nggak usah takut. Udah tenang aja. Nggak usah Kenapa takut. kamu di rumah ibu nih? Kau sudah tidak terasa sakit lagi, bukan? Saya ada di sini. Apa alasan kamu di sini? Kamu tidak sakit. Kalau saya ada di tubuh kamu, kamu pasti akan terasa sakit. Salah apa saya? Supaya kamu Bercerai. lalu rumah ini dijual. Hebat deh, tekniknya hebat ya. Strateginya ya. Strateginya hebat ya. Luar biasa strateginya. Anak-anak Cerai berai, rumah dijual. rasa betah. Ya, memang anak-anak saya membenci saya. Selalu melawan. Kenapa kamu Pak. jahat? Saya tidak jahat. Jahat, kamu jahat. Tidak jahat. Saya tidak jahat. Jahat, kamu jahat. Kamu akan berakhir hari ini. Keluar dari rumah tempat ini. Ya. Kamu mau diusir hari ini. Takut. Jangan ngeledek kayak gitu. Kamu senang ya? Lihat kami hancur. Pekerjaan anak-anakku juga ya. Akibat malas. perbuatanmu juga. Sampai mereka berhenti. Iya. Dia susah semua, Bu. Iya. Anak-anak yang Dia lawan nggak sama punya ibunya. kerjaan, susah semua. Akhirnya nggak punya apa-apa. Akhirnya nggak ada jalan lagi, rumah dijual. Gitu tekniknya. Saya senang melihat kalian Sengsara. sedih. Melihat kalian bertengkar. Sangat senang. Selalu bikin panas gitu ya. Anak sama orang tua, suami sama istri. Bahkan di antara kalian sering sekali tidak bertegur sapa. Seperti orang lain. Asing. Seperti anakku yang di atas, Rizky. Nggak betul siapa. Iya, Rizky juga. Tidak mau mengenal kalian. Iya. Iya. Ih, kamu ngajarin anak durhaka loh itu tuh. Tapi kalau rumah ini dijual, mereka pasti senang. Kalau saya senang apa? Senang sekali. Kadang harapan saya sama ibunya tuh maksudnya anak-anak itu biar akur gitu loh. Jangan kayak orang asing. Jangan. Kalian itu harus saling bermusuh. Saling bermusuh. Jahat sekali ya. Iblis, namanya iblis jahat. Kamu nggak tahu dosa ya? Jahat sekali. Bikin orang susah. Memang udah tugasnya. Diupah apa kamu sama dia? Sajennya apa sajennya? Sajennya apa? Apa sajennya?
Satu orang tuh 2 orang yang Berapa banyak? berapa orang yang kirim ke ibu? Berapa banyak Yang jahat sama keluarga ini? Hanya satu saja. Biarkan aku saja. Mau sampai kapan kamu di sini? Sampai kapanpun saya di sini tidak akan pergi. Kecuali diusir Panglima. Ntar lagi mau diusir kamu. Panglima Langit. Langit, Iya. bukankah yang di sebelah? Iya. Kan kau sudah memanggilnya. Oh. Ternyata orang yang kalian anggap pintar itu dia. Panglima. Emang pintar. Kok kamu ngece gitu? Dosa lo, nggak boleh merendahkan orang kayak gitu. Tidak ada dosa. Oh gitu. Tidak ada dosa. Karena kami adalah pembuat para pendosa di bumi ini. Siapa ketuanya di antara kalian? Kau tahu, kami mengisi setiap dinding, atap, dan lantai di rumah ini hingga nafas kalian terhalang oleh kami. Sesak napas ya, itu sering. Bagaimana cara meritualkan sehingga kalian bisa menempati semua ruangan di tempat ini? Bukan meritualkan, kami bisa melebarkan sayap kami. Kami bisa membentangkan tubuh kami untuk menutup semua celah di rumah ini agar tidak ada sesuatu yang baik di rumah ini masuk. Tapi Bapak rajin zikir tuh, kok bisa masuk? Silakan saja. Terbukti dia dan anak-anak terasa panas seperti api yang membara. Memangnya kalau Bapak zikir kamunya nggak kepanasan? Kau berzikir, kamu bisa bersembunyi di celah-celah, di lubang-lubang pada tempat ini. Setelah selesai, kau bisa kembali lagi. Gitu Pak, jadi harus zikir terus, jangan berhenti-berhenti. Dalam hati pun harus zikir. Kalau dalam hati zikir terus, kamu nggak berani kan? Ternyata kau memancingku untuk mengatakan kelemahanku. Iyalah. Iya. Cele. Kasihan deh, kamu mau ngapain? Terjebak kau ternyata. Ini anak kecil di atas lemari bapak tadi di kamar. Yang suka mainin lemari Bapak Anak kecil kalau berzikir suka bergerak-gerak sendiri pintunya. Yang menggerakkan gelas juga ya? Iya, pernah bergerak. Pernah ada gelas bergerak. Bergeser. Apa yang kamu lakukan di sini? Main? Main apa? Hanya mainan saja. Kamu satu komplotan juga sama mereka? Segerombolan mereka tadi? Iya, kamu sekutunya? Iya. Tugasmu apa? Kalau kamu satu rombongan? Menggerakkan benda-benda di rumah ini. Apa yang sudah pernah kamu gerakkan? Yang pernah dilihat Bapak sama Ibu? Apa? Kaleng-kalengnya di belakang. Ya, itu mainan aku. Pernah kaleng-kaleng gimana? Kaleng itu. Dibunyi-bunyiin atau digeser-geser? Iya, penggorengan. Gorengan. Terus? Panci. Saya pukul-pukul. Oh, kamu ya? Yang di atas juga ya? Yang di gudang. Oh, tadi kamu? Astagfirullah, tadi saya dengar Pak. Semua nggak dengar, tapi saya dengar. Saya langsung nengok. Siapa sih nih gitu? Kamu tuh? Apa maksudnya? Mau kenal. Aku nggak mau kenalan sama kamu. Kenapa? Kamu tinggal di sini apa lewat aja?
di sini. Iya, tadi saya dengar Pak gitu. Rumah aku di belakang. Sama siapa dia tinggal? Sama bapakku. Bapakmu yang sosok Genderuwo ya? yang mana? Genderuwo. Oh iya. Biar. Nggak usah takut, nggak usah takut, Bu. Nggak usah takut. Suka sama siapa? Suka sama ibu ini. Memainkan perempuan. Oh, suka memainkan perempuan. Emang Genderuwo doyannya sih begitu? Apa yang sudah kamu lakukan ke ibu? Menyentuh Menyentuh apa? bagiannya. Iya. Ibu pernah diganggu kayak gitu? Iya. Nggak usah takut, Bu. Nggak usah takut, bener situ, Bu. Ngapain takut sama setan? Nggak usah takut, Bu. Pusing aja, Bu. Apalagi yang kau Terus kalau lakukan? kamu masuk ke bapak ya? Pernah masuk ke bapak ya? Aku akan menyerupai Iya, pernah ya. Ibu pernah dideketin seolah-olah seperti kayak bapak. Enggak, dia masuk ke bapak, pernah. Ibu terasa itu bukan bapak gitu. ini. Kamu pernah menyetubuhi saya ya? Ya, semua wanita. Semua wanita, berarti korban kamu banyak. Hah? Benar itu? Ya, saya. Kamu pernah tidurin saya? Ya, Apa nih? Takutnya dia mau nyekek Ismi. Dia mau nyekek Ismi itu. Panglima, tolong Panglima. Dia mau nyekek Ismi. Allah. Fangkala bu mati minallah masuk tu minallah Allah. Baca. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mati minallah. Allah Akbar. Dikit. Kasih Allah. Kasih minum Bu. Kita minum Bu. Ada madu nggak? Fangkala bu ini mati minallah wasibtum mana. Allah. Jikir jangan di bawah. Jikir. Baca terus baca. Fangkala bu. Pegangin. Fangkala bu ini mana? Fangkala bu ini mana? Allah. Tiga. Fangkala bu ini. Allah Akbar. Lam yalid walam yulad. Kantong plastik Bu. Allah Samad. Muntahin. Jikir main buat dulu. Lawan dia. Jikir. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan dia. Mati minallah. Lawan dia. Allah Akbar. Allah. Asli kalau ada itu Allah Akbar. Kasih madu, mana madu? lam yalid walam yulad. Ini madu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Madu mana madu? Kasih minum. 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 Lawan.
saya akan membersihkan rumah Bapak dari mulai teras. Saya dulu di sini pernah tempat berjualan ya, sehingga ditutup total, kayak ada banyak barang. Iya, sangat banyak gangguan ya, seperti pembahasan kita tadi. Ini kita akan siram ya Pak. Oke. Ya pemirsa, kita sudah melakukan pembersihan rumah Bapak. Alhamdulillah saya merasakan ini udah fresh, segar, dan udaranya mulai kayak longgar ya. Ya, sejuk lah ya. Iya. Kayak dari awal. Awalnya kan panas banget gitu ya, sekarang agak adem. Iya, ya, ini udah terasa ya Pak hawanya ya. Oke pemirsa, beginilah tata cara pembersihan dan penyiraman air doa yang sudah dilakukan. Insya Allah dan Alhamdulillah ini sudah aman dan tidak ada gangguan lagi ya Pak. Amin. Ya. Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi dan juga penyiraman rumah ini dengan air doa oleh Panglima Langit. Nah tadi setelah melihat proses mediumisasi, kesan-kesan Ibu apa? Kaget atau nggak nyangka atau kaget aja, nggak nyangka kok sampai segitunya gitu. Tapi apa yang ditanyakan Ibu kan semua terjawab ya, yang menjadi teka-teki selama ini. Iya terjawab semua. Cuma kaget aja, masih shock aja, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak Ibu tadi kayak ketakutan waktu lihat Ismi mau diseret sama makhluk tadi itu. Iya. Apa yang Ibu rasakan? Saya takut Mbak Ismi dia apa-apain dia. Saya takut. Nah kalau Ismi sendiri, tadi kita pun semua tegang gitu situasinya. Yang saya lihat tadi terakhir Ismi kayak tangannya tuh entah mau nyekek, entah mau menuju ke dadanya Ismi, yang satunya nahan gini. Makanya aku takutnya dia nyekek dirinya Ismi, makanya aku teriak, Panglima bantuin gitu. Apa yang sebenarnya terjadi tadi Ismi? Apa ya, sosoknya tuh kayak berbulu-bulu gitu, jarinya aja tuh panjang-panjang. Terus dia kayak mau meluk, semakin deket semakin apa sih, Panglima tuh kayak liurnya semakin jatuh gitu, semakin menetes, terus lidahnya kayak semakin menjulur, terus kayak lidahnya tuh kayak nempel ke badan gitu. Jarinya tuh kayak mau, maaf ya, kayak mau melakukan, kayak mau memperkosa kamu gitu. Iya gitu, sampai nggak bisa bergerak, sampai bener-bener kuat banget gitu. Iya, takut banget lah. Berarti itu sama seperti yang dirasakan Ibu ya? Ibu pernah merasakan apa ya, kayak gondorwo gitu kali ya Panglima ya? Kalau gondorwo itu kan memang seperti itu. Iya, memang dia suka sama wanita dan umumnya suka menindih, itu yang suka memperkosa itu Gundurwo. Itu kiriman atau itu apa? Kalau Gundurwo tuh makhluk memang bawaan rumah. Tapi nggak semua rumah ada dia gitu. Kan ini kan udah banyak kiriman orang, jadi dia ambil kesempatan juga. Dan tadi juga Panglima sudah melakukan penyiraman air doa rumah ini untuk pembersihan. Nah ini hawanya kalau saya rasa sih beda. Nah kalau Ibu gimana rasanya sebelum dan sesudah? Tadi ini juga udah apa ya? Enak nih, enteng. Nggak ada rasa kayak tadi. Ini udah kan Ibu rasa berat ya? Kayak ada sesuatu gitu berat, sakit gitu. Sekarang enggak. Terus ini gimana? Tadi katanya sebelum disiram kan bikin nafas sesak ya di rumah ini. Sekarang enggak, agak lega. Kayak adem, kayak ada hawa angin gitu. Kayak ada angin apa sejuk gitu.
Kalau Bapak gimana kesan-kesan dan Ya alhamdulillah setelah dicek dengan kondisi rumah seperti ini, saya nggak nyangka di antara ini rumah ini tempat tinggal ini ada juga orang yang tidak suka dengan saya gitu loh. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya mudah-mudahan semoga mereka juga sadar perbuatan mereka seperti apa gitu loh. Bahwa saya pengen bahagia, hidup bersama istri dan anak-anak akur gitu loh. Terima kasih Bang Rita atas kunjungannya hadir. Itu aja. Kalau hawanya yang dirasakan sekarang? Kalau hawa, saya udah agak nyaman ya, adem ya. Setelah saya naik ke atas tadi wawancara cuma sama Panglima tuh nyaman di atas. Gitu. Nah kalau Bagas apa yang dirasakan nih? Ya sama sih ya, agak shock juga dengan ada cerita gitu di sini. Dan ini bukan hanya dongeng, ini kisah nyata kamu alami ya? Iya. Tadinya ternyata kamu disukai siluman ular. Iya, tadinya saya nggak percaya sama hal kayak gitu lah. Iya. Cuma sekarang juga inilah. Terjawab ya, ternyata yang bikin kamu males terus atau tengah malam suka kebangun itu dia si siluman itu suka sama kamu. Jauh semua sih semuanya. Saya berterima kasih banget nih untuk kedatangannya, untuk bantuannya. Terima kasih. Semoga orang tua saya juga bisa tenang hidupnya, maksudnya ngejalanin hidupnya gitu seperti biasa kayak dulu gitu. Iya. Biar akur ya. Iya. Kalau Ibu apa harapannya setelah ini Bu? Ya mudah-mudahan anak-anak semua baik-baik aja kembali. Saya juga sama suami akur, jangan ada masalah lagi. Amin. Gitu ya. Harapan saya paling besar. Jadi sakinah lah mawadah. Amin. Ya Panglima mungkin bisa disampaikan hikmah dari penelusuran kita hari ini, silakan. Ya memang kita itu perlu mengamalkan sebuah ilmu ma'rifat yang bisa membentengi diri kita, keluarga kita, rumah kita, dan seluruh harta benda kita dari gangguan jin yang dilaknati Allah. Pesan saya, anggap ini pengalaman, cobaan Allah yang ambil sisi positifnya ya. Dengan ada ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan alhamdulillah kita lebih mawas diri, lebih mempersiapkan diri untuk kedepannya, agar semua orang-orang yang berniat iri dan dengki jahat terhadap kita bisa membentengi diri kita dengan perisai doa. Nanti insya Allah saya akan berikan amalan untuk Bapak, untuk Ibu, dan untuk anak-anak. Saya akan pantau terus tempat ini. Insya Allah tadi sudah kita bersihkan dan saya sudah merasakan nyaman dan aman. Nanti juga saya akan bekali air lagi untuk penyiraman yang Bapak harus sendiri lakukan keesokan harinya ya. Dan pesan saya buat Bagas juga, ya jaga orang tua kamu. Karena kalau kamu ingin menjadi anak yang soleh, itu memang harus patuh, harus berbakti, harus membantu orang tua kamu, karena surgamu adalah di kedua ibu bapakmu. Kalau hidup kamu mau bahagia, hidup kamu mau sukses, hargai orang tuamu, berbakti sama mereka, nanti pasti kamu diberi Tuhan jalan yang lebih baik untuk kehidupan kamu. Seperti itu menurut saya, karena itu pasti berlaku ya, siapa yang membantu orang tuanya itu akan dibantu sama Allah Ta'ala. Biasanya seperti itu gitu. Ya semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.